Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini, jangan suka mencari kesalahan orang. Masya Allah, akhir zaman ini ya fitnah di mana-mana ya. Kenapa muncul fitnah? Karena banyak mengkorek-korek kesalahan ya. Mencari kesalahan orang. Padahal mencari kesalahan orang itu ya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, wala tajassasu, jangan kalian suka mencari kesalahan orang. Ya, kita praktekkan ini ya. Lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jauh-jauh, di rumah aja. Kita jangan suka mencari kesalahan di rumah. Ada siapa? Ibu ya, jangan kita menceritakan kesalahan ibu di depan orang ya. Ibu saya begini, ibu saya begitu, jangan. Itu mau bagaimanapun itu ibu kita ya. Jangan suka mencari kesalahan orang tua, bapak kita juga jangan ya. Ya itu aja. Kita sehari-hari di rumah itu gimana kehidupan kita. Kadang-kadang kita keceplosan ya. Nggak sadar nggak sadar kadang-kadang keceplosan. Nah itu berhenti, jangan. Dan mohon ampun kepada Allah. Jalan keluarnya kita mohon ampun. Kalau kita sudah pernah melakukan hal tersebut, jangan diteruskan, berhenti. Kemudian mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, selama ini aku sering mencari keburukan orang tuaku. Aku mohon ampun ya Allah. Bahkan menceritakan kepada orang lain. Astagfirullahaladzim. Ini karena kita ini jarang ya. Kalau sudah berbuat dosa seperti itu, jarang mohon ampun. Ya kan? Hampir-hampir kebanyakan yang enggak gitu. Karena dianggapnya biasa, enggak merasa salah di hadapan Allah. Padahal itu salah besar. Ya. Belum lagi kita kalau sudah berumah tangga ya, punya istri, jangan sampai kita mencari kesalahan istri. Pengennya istri itu ya kita cari itu kesalahannya, padahal kebaikannya banyak. Apalagi kalau sampai kita ceritakan dengan orang lain, akhirnya jadi menimbulkan fitnah. Menceritakan kepada orang tua, apalagi ceritakan kepada orang yang salah, yang nggak tepat. Wah, ini bisa lebih ini lagi ya. Mungkin kalau misalkan cerita dekat dengan orang arif, orang yang ngerti, orang yang paham, orang yang bijaksana, orang yang bagus, orang yang bijaksana, bisa mencari jalan keluar, ya silahkan, dengan tujuan mencari jalan keluar, bukan untuk menjelekan istri, jangan ya. Tapi untuk mencari jalan keluar nggak apa-apa itu. Jadi kadang-kadang yang sudah berpasangan ini ya Kang, ujiannya itu kadang-kadang suka mencari kesalahan pasangan. Suami menceritakan kesalahan istrinya di depan temannya, bisa jadi ya. Dan itu hampir lumrah, hampir kayak kalau makanan mah kayak makanan setiap hari Kang. Kalau nggak cerita itu kayaknya, nah itu salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu larangan jelas ya, dia Allah larang. Sehingga karena kalau kita langgar, itu bisa berbahaya untuk rumah tangga kita, bahaya. Dan begitu juga istri ya, jangan sampai lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya ngejelekin suaminya, ya jangan ya.
Nah, kalau kita tidak bisa menjaga itu, ya bahkan tidak minta ampun kepada Allah, itu bisa berbahaya di masa yang akan datang nantinya. Akan timbul fitnah, ini itu, timbul yang tidak diinginkan. Tapi kalau sudah terlanjur gimana? Nah, kalau sudah terlanjur, kalau sudah terjadi, ya mohonlah ampun kepada Allah dan minta maaf kepada yang bersangkutan. Ya, jadi dalam kajian ini bukan hanya kita nggak menyalahkan, enggak, kita mencari jalan apa ya? Jalan yang terbaik ya Kang ya. Dalam kajian ini kita mencari jalan yang terbaik bagaimana. Jadi menyelesaikan permasalahan. Dalam kehidupan ada namanya ujian. Nah, ujian ini gimana? Selesaikan dengan syariat Islam. Jangan sampai diselesaikannya itu dengan hawa nafsu, dengan emosi dan marah. Kamu ceritain kejelekan saya. Nah, akhirnya kan nggak selesai, akhirnya malah ribut. Anaknya tahu sedih ngelihat orang tuanya berantem, ya kan? Akhirnya aduh. Nah, itu akhirnya apa, bencana demi bencana di situ di rumah. Akhirnya rumah itu jadi apa ya? Tidak nyaman. Yang seharusnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ini bukan rumahku surgaku, malah rumahku nerakaku. Na'udzubillah. Ya. Praktekkan wala tajassasu, jangan ya. Kalian jangan suka mencari kesalahan orang. Itu di lingkungan kita tuh Kang ya. Orang tua, ibu atau bapak. Terus lebih melebar lagi kemana? Teman kita. Jangan kita ya karena udah teman dekat, akhirnya kita cerita kemana, kesana kesini. Jangan. Kalau kita menceritakan keburukan orang, siap-siap menanggung nanti. Ya, tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Bahkan akhirnya menimbulkan fitnah. Kalau emang benar, menjadi apa? Menjadi ghibah. Kalau yang kita ceritakan salah, menjadi fitnah. Mau besar, dosa besar semua, dua-duanya besar. Ghibah dosa besar, fitnah juga dosa besar. Akhirnya nanti kita dihukum oleh Allah, di dunia dihukum, di akhirat dihukum nanti. Ya. Sehingga kita akhirnya banyak suuzon sama orang karena yang kita ceritakan tuh kesalahan terus. Kalau kita nyari teman yang benar 100%, nggak bakal nemu kan. Nyari teman yang benar, yang baik 100%, ya nggak bakal nemu, nggak bakal punya teman. Nyari pasangan, pokoknya saya punya pasangan pengen solehah 100%, nggak bakal nemu. Yang namanya manusia, insan mahal khata wa nisyan. Namanya manusia itu tempat salah dan dosa. Ya kan? Kita punya salah gak? Punya dosa gak? Kita akui kita punya salah, punya dosa. Yang tahu siapa? Ya diri kita. Kok kenapa kita menuntut teman saya harus baik, istri saya harus baik, pasangan saya harus begini? Wah, ya janganlah kita ya, memberikan masukan yang baik, yang nggak apa-apa. Tapi kan yang namanya manusia itu ada salah pasti. Ya. Terus kalau ada salah gimana? Allah melarang kita menceritakan, Allah melarang kita mencari kesalahan orang. Karena masih banyak kok kebaikan-kebaikan yang lain yang dia punya, yang dia lakukan kepada kita. Ya, teman kita baiknya ada banyak. Tapi yang kita lihat apa biasanya? Kebaikannya apa keburukannya? Yang diingat, yang dikenang. Malah keburukan. Nah, ini jangan. Wala tajassasu, jangan suka mencari kesalahan orang. Jadi hobinya apa? Orang hobinya main bola, hobinya main voli, hobinya ini mau hobinya apa? Hobinya mencari kesalahan orang. Na'udzubillah, jangan. Ya. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka menceritakan, menggunjing ya. Menggunjing kalian dengan yang lain ya, saling menggunjing keburukan, diomong-omongin. Ayuhibbu ahadukum
an ya'kula lahma akhihi maita, apakah kamu suka makan daging saudaramu, ya, makan bangke gitu ya. Kamu sama aja memakan bangke saudaramu gitu. Allah sampai mentasbihkan, menyamakan, mengumpamakan orang yang suka menggunjing saudaranya, apalagi pasangannya, apalagi orang tuanya, sama dia memakan bangkai. Saking buruknya, jijik ya. Kita makan bangkai berani? Nggak berani. Jijik. Jangankan bangkai, makanan basi aja kita nggak mau ya. Makanan basi nggak mau, apalagi makanan bangkai. Ya. Apa kata Allah? Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kita disuruh takut kepada Allah, kita disuruh takwa. Ingat, jalankan. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat. Nah, ini jalan keluarnya kita taubat kepada Allah. Kalau kita sudah pernah sering menceritakan keburukan orang tua di hadapan orang, bapak kita diomongin, ibu kita diomongin, akhirnya kan dosa dan dosa. Dan itu bukan dosa kecil, dosa besar lagi. Belum lagi kita punya teman, kita omongin kesana kemari, dosa lagi. Berapa dosa yang kita lakukan. Dan kebanyakan kita itu tidak minta ampun kepada Allah. Ya Allah, maafin saya tadi sudah ghibah sama, astagfirullah, jarang. Sehingga dosanya banyak, numpuk. Mudah-mudahan ya, kita dosa-dosa kita banyak gibahin orang, ya, mencari kesalahan orang, dan itu salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah ampuni dosa-dosa kami semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini manfaat ya untuk kita dan bisa meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.